Yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau kredit pajak atas pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Kredit pajak ini dapat digunakan untuk mengurangi total pajak penghasilan yang harus dibayarkan di Indonesia. Peraturan ini diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ayat 1 yaitu wajib pajak dalam negeri diperbolehkan mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri terhadap pajak terutang yang dihitung berdasarkan undang-undang yang berlaku pada tahun pajak yang sama. Ayat yang kedua yaitu jumlah maksimal kredit pajak yang dapat diklaim sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi pajak terutang yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Dengan adanya kredit pajak luar negeri, wajib pajak yang memiliki aktivitas usaha atau pendapatan dari luar negeri dapat mengurangi beban pajaknya, serta menghindari kemungkinan dikenakan pajak ganda. Oleh karena itu, PPh Pasal 24 bertujuan untuk memberikan fasilitas pengurangan pajak terutang di Indonesia melalui mekanisme kredit pajak dari luar negeri. Adapun subjek dan objek pajak. Subjek pajak dalam PPh Pasal 24 terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi yaitu individu yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan memiliki kewajiban untuk melaporkan serta membayar pajak di Indonesia. Wajib pajak badan, perusahaan atau badan hukum yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Mereka juga berhak atas kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Objek pajak dalam PPh Pasal 24 mencakup penghasilan dari luar negeri dan kredit pajak luar negeri. Penghasilan dari luar negeri yaitu semua jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dari sumber di luar Indonesia, seperti dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya. Kredit pajak luar negeri yaitu jumlah pajak yang telah dibayarkan di negara lain dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, sehingga pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oke, selanjutnya adalah ketentuan terbaru pajak penghasilan pasal 24 di tahun 2022. Yang pertama itu peningkatan batas kredit pajak. Pemerintah telah menetapkan batas baru untuk jumlah kredit pajak yang dapat diklaim oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan intensif lebih besar bagi investasi luar negeri. Yang kedua, perhitungan kerugian. Kerugian yang dialami oleh wajib pajak di luar negeri tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, perhitungan pajak dilakukan secara terpisah untuk setiap negara sumber penghasilan. Yang ketiga, pengaturan baru untuk warga negara asing. Peraturan baru ini untuk warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, sesuai aturan yang mengatur keahlian dan lamanya status tersebut. Yang keempat, penyederhanaan prosedur administrasi. Sederhananya prosedur pelaporan dan pengajuan kredit pajak di luar negeri membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oke, selanjutnya perjanjian penghindaran pajak berganda. Pajak penghasilan pasal 24 melindungi penghasilan yang sama dari pajak berganda. Ini didasarkan pada prinsip tidak diskriminasi dan menghindari pajak berganda. Yang berarti bahwa penghasilan dikenakan pajak di dua negara berbeda. Berbagai kesepakatan penghindaran pajak memberikan dampak positif terhadap arus investasi asing di Indonesia, menciptakan suasana yang lebih stabil dan menarik bagi para investor di luar negeri. Kesepakatan ini menurunkan tingkat ketidakpastian mengenai pajak serta mengurangi beban pajak ganda, memberikan jaminan hukum, dan membangun kepercayaan di kalangan investor. Perjanjian penghindaran pajak yang berlangsung lama memiliki dampak yang menguntungkan terhadap penerimaan Indonesia terkait investasi asing. Beberapa kesepakatan mengenai penghindaran pajak tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap pendapatan lain dari investasi luar negeri di Indonesia. Penelitian lain menunjukkan bahwa P3B tidak memberikan efek signifikan dalam jangka pendek terhadap penerimaan investasi asing langsung, tetapi memiliki dampak positif dalam jangka menengah dan panjang. Nah, sedangkan P3B sendiri ini adalah program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada investor asing untuk memastikan kepastian hukum mengenai pajak atas pendapatan dari transaksi mereka. Melalui Tax Treaty dapat meminimalisir penghindaran pajak dan memastikan setiap transaksi internasional memiliki kejelasan hukum yang pasti, sekaligus memberikan pemasukan yang dapat diandalkan bagi negara. Perjanjian penghindaran pajak berganda juga memiliki dampak jangka panjang terhadap transaksi internasional dalam hal kepastian hukum bagi wajib pajak.
menghasilkan pendapatan bagi negara melalui kerjasama dengan negara mitra melalui perusahaan yang beroperasi di dalam perbatasannya, dan menjadikannya sebagai tujuan yang memikat bagi perusahaan asing untuk membangun bisnis mereka karena intensif pajak yang tersedia, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Itu justru menguntungkan bagi Indonesia sendiri gitu. Ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling rendah. Salah satunya dari jumlah pajak penghasilan terutang, dibayar atau dipotong di luar negeri. Ada total pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri, ada juga jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan rasio penghasilan yang diperoleh dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua dari mekanisme ini adalah, jika wajib pajak memperoleh penghasilan dari beberapa negara, perhitungan pajak penghasilan luar negeri atau PPh pasal 24 harus dilakukan secara terpisah untuk setiap negara. Mekanisme selanjutnya adalah apabila suami dan istri yang berstatus wajib pajak dalam negeri membuat perjanjian tertulis untuk memisahkan harta dan penghasilan, atau jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri. Maka besarnya pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing pihak ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit. Ketentuannya ini hampir sama dengan mekanisme yang kedua, yaitu jumlah PPh yang terutang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh masing-masing pasangan dari sumber luar negeri. Terus ada total PPh luar negeri atas penghasilan yang diperoleh masing-masing pasangan dari sumber luar negeri. Selanjutnya jumlah ketentuan yang dihitung berdasarkan rasio penghasilan luar negeri yang diperoleh masing-masing pasangan terhadap penghasilan kena pajak. Mekanisme pengkreditan yang keempat, jika pendapatan yang diperoleh dari sumber luar negeri berasal dari trust atau kepercayaan, maka besarnya pajak penghasilan luar negeri ditetapkan berdasarkan ketentuan sejumlah pajak menghasilkan atau bagian dari pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri. Lalu, jika trust di luar negeri tidak dikenakan pajak penghasilan pada tingkat trust, maka jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan adalah sebesar pajak yang terutang. Mekanisme yang kelima, apabila penghasilan kena pajak lebih rendah daripada total penghasilan yang diperoleh di luar negeri, jumlah maksimum pajak penghasilan luar yang dapat dikreditkan adalah sebesar pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak. Mekanisme yang keenam, apabila terjadi perubahan jumlah penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembulatan surat pemberitahuan atau SPT dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan. Mekanisme yang ketujuh, jika pembetulan surat pemberitahuan SPT menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perhitungan dan bukti pungut. Yang pertama yaitu bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, di sini dijelaskan dokumen resmi terkait pemotongan atau pemungutan pajak yang penting dalam konteks PPh pasal 24 adalah bukti yang menunjukkan jumlah pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri. Nah, bukti ini bisa berupa sertifikat pajak, buku pembayaran, atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga perpajakan di negara tempat pendapatan itu diperoleh. Selanjutnya, sangat penting bagi WPDN untuk menyimpan dan melaporkan dokumen-dokumen tersebut saat mengajukan permohonan kredit pajak guna memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua adalah mekanisme perhitungan. Jumlah pajak yang bisa diklaim sebagai kredit adalah jumlah pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh lebih besar dari pajak yang diutang dengan membandingkan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dengan total penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, untuk cara penghitungannya,
yaitu mencari batas maksimum kredit pajak dengan cara penghasilan neto luar negeri dibagi dengan total PKP lalu dikali dengan PPh terutang. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, dari soal di atas bisa dilihat tarif PPh badannya itu sebesar 40%, lalu dikalikan dengan pendapatan neto negara sebesar 60 miliar. Nah, nanti ketemu hasilnya 2 miliar 400 juta. Terus selanjutnya mencari jumlah PPh yang dapat dikreditkan, yaitu menggunakan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan lalu dikali total PPh terutang. Jadi 30 miliar dibagi 90 miliar kali 2 miliar 400 juta. Nah, nanti hasil terakhirnya menjadi 800 juta. Nah, demikian pajak sebesar 800 juta rupiah yang telah dibayarkan PT Mandala di luar negeri dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 24 pajak penghasilan. Terima kasih.